Hai, kembali bersama Juli Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak ya dari awal hingga akhir, yang di skip, supaya kalian bisa memahami keseluruhan dari isi bacaan ini. Oke, kita mulai ya. Temanya apa? Saya tidak pernah membuat tema ataupun judul apapun ya. Saya lebih memasrahkan kepada semesta. Apapun yang diberikan oleh semesta hari ini ya. Saya yakin itu adalah banyak positifnya ya. Tapi ya juga tergantung kalian bisa mengasumsikannya, mempersepsikannya ya. Menjadi sebuah bacaan yang positif sehingga manfaat untuk kalian ya. Kita lihat. Kita cek dulu hari ini temanya apa. Tentang apa, semoga banyak yang ketarik energinya ya. Energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, energi permasalahan yang sedang kalian hadapi, sehingga kalian dalam menonton konten ini kalian bisa mendapatkan wacana positif. Oke, crown ini terkait dengan masalah kehormatan atau harga diri ya. Ini masalah apa ya, kayak pride ya, pride juga bisa. Ntar sebelahnya ini ada the bear. Oke. Saya melihatnya di sini ada sosok seseorang ya. Sosok seseorang yang ingin berarti dalam hidup kalian. Saya lihat seperti itu. Seseorang yang ingin mirip dengan yang kemarin ya, konten sebelumnya ya. Orang yang ingin menjaga, yang melindungi, tidak ingin kalian itu di situasi dan kondisi yang nggak nyaman ya. Ini orang yang baik, orang yang punya energi-energi pelindung ya. Ada juga di sini saya melihatnya seseorang yang punya mungkin badan besar ya, badannya besar dan kuat ya. Bisa seseorang yang kalian pikirkan. Mohon maaf, ada yang suka makan ya. Oke, di sini saya melihatnya orang yang saya bilang besar tadi ya, orang yang saya bilang kuat ya, orangnya orang-orang kuat, orang-orang yang tangguh ya. Itu memberikan banyak hal kepada kalian terkait dengan mungkin masukan-masukan positif, saran-saran ya. Ingin supaya kalian itu menjadi sosok yang lebih dihormati, lebih berilmu, lebih nah gitu ya. Jadi orang yang lebih wacananya lebih luas. Orang ini sangat peduli dengan pola pikir kalian ya, jiwa kalian. Orang ini sangat peduli. Kemudian beberapa saya melihatnya di sini hubungan rahasia atau hubungan sembunyi-sembunyi ya. Mungkin hanya kalian berdua yang tahu atau hanya beberapa orang yang tahu, nggak publik ya. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian bentar ya. Oke. Men. Orang ini adalah mungkin seorang laki-laki, tapi juga bisa perempuan ya, tapi energinya maskulin. Energinya maskulin. Oke, lanjut. Oke, letter. Orang ini mungkin berhubungan dengan kalian, berkabar, mulai surat menyurat, bisa surat menyurat online ya, chatting seperti itu. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa, mungkin secara fisik tidak berdekatan, LDR ya. Kemudian ya karena di sini stalk ya, mungkin berjauhan dengan kalian, membutuhkan waktu, mungkin membutuhkan effort untuk memang bisa ketemu. Jadi sementara ini mungkin hanya lewat pesan. Ya, banyak sekali yang LDR teman-teman. Saya melihatnya di sini juga ada ship. Oke, lanjut. Oke. Lily.
orang ini sangat peduli ya dan sangat sayang sama kalian. Di sini Lily itu terkait dengan passion. Orang ini bersemangat sekali sama kalian. Bersemangat untuk bisa membangun jiwa kalian, membangun dan mensupport kehidupan kalian, ya. Bisa orang baru, bisa orang lama, teman-teman ya. Di sini nggak ada petunjuknya orang baru atau orang lama. Jadi saya kira bisa keduanya. Kemudian di sini mungkin dulunya pernah dekat, ada beberapa yang dulunya mungkin pernah dekat dalam artian jaraknya, pernah dekat kemudian pindah, itu ada ya. Kalau yang dari dulu memang berjauhan selalu dan belum pernah ketemu, ini juga ada di sini seperti itu. Oke, dog. Oke. Bagaimanapun ya, walaupun dia itu jauh ya, bagaimanapun juga orang ini adalah orang yang setia, saya kira seperti itu ya. Setia dalam artian itu loyal ya. Kalian tidak pernah hilang dalam ingatannya ya. Orang ini selalu mengingat kalian. Oh, ini tentang sosok seseorang ya yang sangat peduli sama kalian. Ceritanya sih nggak begitu nggak begitu lengkap ya, nanti saya lihat lagi. Oke. Di sini memang sih kadang-kadang mungkin karena jauh, karena mungkin terkendala dengan jarak. Jadi mungkin masalah komunikasi juga sering ini ya, sering slack gitu ya. Kamu kenapa gak bales? Kenapa kamu gak angkat telepon saya? Saya lihat ya sebenarnya kenapa kadang-kadang seperti itu ya, tidak selalu intens. Padahal di sini orangnya adalah orang-orang yang sangat peduli. Nah, kalau peduli kan harusnya intens, harusnya kalau saya chat itu di ini ya. Saya melihatnya di sini energi female. Teman-teman mungkin memang butuh satu pengertian ya, kebijaksanaan mengenai soal mungkin pola-pola dalam berkomunikasi. Di sini saya kira orangnya tidak ada niatan untuk memang dengan sengaja ya, dengan sengaja untuk menghindar atau apapun. Emang sebenarnya ada apa? Apakah dia hanya bekerja atau sibuk dengan apa sehingga terkadang kok sulit gitu ya komunikasinya. Ini masih seputaran komunikasi seperti yang konten saya sebelumnya ya. Kalian nonton nggak? Oke, momen. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin memang ada sosok di sini woman ya. Sosok woman ini mungkin sosok woman bisa siapapun di dalam kehidupan dia ya, yang mungkin menyebabkan dia itu intensitasnya kepada kalian itu mungkin berkurang. Bisa orang lain, bisa keluarga atau siapapun ya. Tapi sekali lagi ini adalah general ya, belum tentu cocok untuk kalian karena general itu bisa untuk siapapun yang nonton ya. Jadi jangan overthinking dan jangan kehaluan dulu bahwa oh berarti dia ada orang lain ya. Belum tentu ya karena ini general. Kalau ingin personal untuk kalian sendiri ya bacanya personal, juga untuk pertanyaan-pertanyaan pribadi. Saya kira kalian tahu semua ya bahwa komentar itu ya hanya untuk mengomentari saja, bukan untuk apa ya? Untuk sesi pembacaan kartu tarot ya. Untuk pembacaan kartu tarot untuk kalian sendiri silakan personal ya. Oke. Di sini ada The Ring. Ini adalah sosok perempuan ya yang terikat dengan dia ya. Bisa juga dengan pernikahan, mungkin istrinya ya. Mungkin juga terikat dalam kekeluargaan ya. Itu ibunya mungkin ya, atau siapapun sosok perempuan yang punya ikatan kedekatan yang erat dengan dia. Itu sih. Oke. Nah, ini yang mengunci. Kunci. Jadi mungkin kalian itu sulit dalam berkomunikasi. Karena apa? Ya mungkin dia menjaga hati ya, menjaga situasi. Ya, terlepas mungkin siapapun orang yang dijaga perasaannya mungkin tidak berkenan ya, mungkin tidak berkenan kalau dia sering berkomunikasi dengan kalian. Itu aja sih. Oke. Nggak perlu dilihat lagi kisah-kisahnya ya. Kita lihat untuk selanjutnya dengan kartu yang lain. Sebelum itu saya mau ambil inisial. Inisial ini hanya tambahan, bisa inisial dia, inisial seseorang yang kalian pikirkan, atau inisial apapun ya, siapapun yang terkait dengan hubungan kalian. Mungkin bisa keluar kalau kalian dalam hubungan yang ada orang lain ini ya.
mungkin ibu, mungkin siapapun, ini bisa tertarik juga yang namanya inisialnya ya. Kita lihat ya. Ini hanya tambahan, kalau nggak ada inisialnya is okay. Yang penting kartunya masuk ya. Kalau memang kartunya ada, inisialnya ada berarti mantap. Tapi jangan inisial saja, oke? Kita lanjut ya, kita lihat inisial ya. Kita lihat inisial. Oke. X, ada yang mantan ya teman-teman. Mantan. O, mantan. J, F. Ada juga seseorang yang mungkin kalian kenal dari sosmed ya. Nama aslinya mungkin nggak tahu, kecuali memang kalian tahu pasti ya. Mungkin nama apa ya? Nama di sosmed mungkin beda, medsos apa ya namanya? Nama panggilan kayak nama saya kan Yuli ya. Yuliatun. Nama kerennya kalau di YouTube kan Julie Hakim Tarot ya. Ya kayak gitu-gitu loh ya. Mungkin kalian nggak tahu namanya aslinya, taunya nama panggilan di medsos, sosmed. Apaan sih? Ya, kok banyak ya. M, S, K, J, X. X-nya 2, banyak yang sudah jadi mantan. W-nya juga 2 ya. W-nya 2 dan di sini ada E. Oke. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Kalau nggak ada is okay lah, nggak apa-apa. Ini hanya tambahan saja. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Bentar, sambil ngomong saya geser-geser. Teman-teman, untuk yang ingin personal reading, pembacaan pribadi dengan saya, kalian nanti nonton di akhir ya. Caranya gimana ya? Bagaimana, dengan apa bacanya ya? Nanti kalian tonton sampai akhir, nanti di akhir ada saya membahas soal personal reading. Oke. Teman-teman, sekarang kita mau lihat ya. Seseorang ini ya, kenapa sih dia kok ada energi yang lainnya sehingga membuat kalian berkomunikasinya susah ya. Sebesar apa energi dia kepada orang lain ini dibandingkan dengan energi dengan kalian. Kita lihat ya, kita cek ya. Yang sebelah kiri itu energi dia dengan kalian ya, kepada kalian. Terus yang di sebelah kanan nanti adalah energi dia kepada pihak yang lain. Kita lihat ya. Yang di sebelah kiri ini pakai deck ini, yang sebelah kanan pakai deck ini. Oke. Saya singkirkan dulu. Saya mau mulai dengan deck yang sebelah kiri, energi dia kepadamu ya, energi dia kepadamu. Lebih besar mana sih? Bagaimana energi dia kepadamu? Energi dia kepadamu. Kok sulit ya? Sulit sekali. Ambil kartunya. Duh, tanganku ketok gede. Gak apa-apa wis. Memang besar. Kita lihat ya, energi dia kepadamu seperti apa. Nanti kita bandingkan. Kok angel, energi dia kepadamu kok sulit ini keluarnya. Kenapa kok sulit? Oke, lanjut ya. Oke, Temperance. Atas bawah aja ya teman-teman ya, supaya enak ya. Ungu semua. Apalagi kalau mungkin terhubung dengan kalian, tapi ini mantan ya. Mungkin lebih oke.
Energi bersama kalian kok gak enak gini sih. Bentar ya. Oke. Langsung ya, saya ambil energi dia kepada pihak yang lainnya. Energi dia kepada pihak yang lainnya. Energi dia kepada pihak yang lainnya selain dirimu. Energi dia kepada pihak yang lainnya. Energi dia kepada pihak yang lain. Energi dia kepada pihak yang lainnya. Energi dia kepada pihak lain. The full. Oke, kita mulai untuk menerjemahkannya. Energi dia kepadamu itu saya melihat kenapa banyak hal yang sifatnya itu mungkin dia lebih banyak menyakiti kalian ya. Lebih banyak menyakiti kalian, membuat kondisi kalian itu terpuruk ya. Apakah dia tahu? Tahu, sebenarnya tahu ya. Sebenarnya itu juga menjadikan konflik batin untuk dia ya, untuk dia. Di sini Five of Swords. Kenapa saya harus menimpakan ya penderitaan ini kepada kamu ya? Saya itu juga berusaha loh ya, berusaha untuk menyeimbangkan hati saya, kondisi ya, dan mencoba berusaha keras untuk mengharmonisasikan ya hubungan kita. Sekali lagi di sini Three of Wands ya. Sekali lagi kenapa teman-teman? Kalau saya melihat energi dia itu kayak terkendali dengan yang di bawah ya. Sekali lagi di sini ada The Empress. The Empress adalah sosok feminin ya yang pegang peranan, punya andil besar di dalam hidup dia ya, sehingga dia itu untuk melakukan apapun ya seakan seperti terpantau, paham nggak sih? Terpantau ya. Jadi orang ini energi ke kalian itu tidak bebas, lebih banyak terpantau. Mungkin juga memang terpantau dengan pihak lain ini ya. Bisa disimpulkan mungkin ini seperti yang saya bilang di awal tadi, ada hubungan sembunyi-sembunyi, hubungan rahasia ya, yang dirahasiakan tidak publik, mungkin hanya kalian berdua yang tahu atau hanya beberapa saja yang tahu. Tidak semuanya tahu, oke? Nah, ini menyebabkan apa? Saya melihatnya di sini energi the fool ya, membuat si dia ini yang kalian pikirkan itu sebenarnya orangnya saya nggak tahu ya, apakah orangnya itu pintar, apa orangnya tegas ya. Kalau orang yang kalian pikirkan itu seperti ini energi dia bukan energi kalian ya. Ini adalah orang-orang yang mungkin besar seakan-akan tegas, tapi kalau sudah kena sama orang yang di bawah ini sudah mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Contoh saja. Kalau ini adalah pasangannya ya, dan ini adalah energi feminin, mungkin lebih banyak istri mungkin ya, adalah suami-suami takut istri, modelnya seperti itu. Walaupun tampaknya tidak ya, gagah gitu ya, tapi energinya seperti itu. Mohon maaf, ini tidak untuk semuanya yang nonton ya. Jadi mungkin tidak semuanya cocok ya. Untuk beberapa saja yang mungkin hanya yang beberapa saja yang bisa cocok ya. Karena ini general. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi jangan marah-marah, jangan GR duluan ya. Ini general soalnya ya. Oke. Kemudian di sini itu
Orang yang kalian pikirkan kepada pihak yang lain selain diri kalian, itu selalu menunggu seperti orang manut, paham ya? Di sini two of wands ya. Two of wands itu energi-energi yang tidak bisa melepaskan diri. Sebenarnya mungkin kadang-kadang ingin melepaskan diri, seumpamanya ingin pergi atau jalan sendiri, tapi sangat tergantung dengan pihak yang ini. Saya melihatnya sih seperti itu. Dan di sini Six of Wands ya. Six of Wands adalah satu kebanggaan ya. Kebanggaan hal-hal yang terkait dengan reward, terkait dengan apa ya? Dielu-elukan, dipuja-puja. Nah, orang-orang yang kalian pikirkan kepada pihak yang bawah ini sangat memuja, saya lihat. Walaupun mungkin ya, mungkin ceritanya beda kepada kalian secara lisan. Ya, omongan dia mungkin beda. Tapi saya melihat energinya seperti ini. Untuk melihat apakah benar atau tidak, ya yang benar-benar kalian lihat. Kalau memang dia itu berani mengambil sikap, tidak memperdulikan ini seumpamanya, dia punya sikap, punya prinsip sendiri, ya, bertindak action, ya, tanpa pengaruh, ini berarti mungkin bacaan ini bukan untuk kalian ya, nggak cocok mungkin. Karena saya lihat orang ini manut sekali sama yang di bawah, sampai seperti ini, sampai the full, ya, sampai the full, nurut aja gitu. Saya melihat di sini ada Queen of Pentacles ya teman-teman. Mungkin memang secara keduniawian, orang yang dibawa itu punya pegang peran yang besar di dalam hidup dia. Ya, bisa mungkin secara materi, mungkin secara perhatian atau apapun, memang lebih. Dan mungkin lebih dulu, ya. Saya nggak tahu lebih dulu kenalnya atau lebih dulu gimananya. Pokoknya mungkin di sini itu memang lebih unggul di mata orang yang kalian pikirkan. Mohon maaf, mungkin ini membuat kalian kecewa, ya. Tapi saya akan baca apa adanya, ya. Toh ini juga belum tentu bacaan untuk kalian karena yang nonton juga banyak, ya. Seperti itu. Kalian harus bijak, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi energinya seperti ini. Jadi apakah kepada saya ini perasaannya sebenarnya nggak ada sama sekali sih? Kok dia tega ya? Coba saya lihat ya perasaan kepada masing-masing. Perasaan itu beda ya dengan energinya. Walaupun mungkin ada kaitannya ya. Tapi kita mau lihat lebih dalam perasaan dia kepada kalian dan kepada pihak yang lain. Dia bisa saja nurut tapi mungkin perasaannya nggak besar. Bisa aja mungkin karena takut, mungkin ada kendala secara finansial atau apapun ya. Kita lihat ya. Oke. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Inisial itu banyak sekali ya. Sampai habis-habisin tempat ya. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu terhalang ya, banyak halangannya, nggak bisa ini ya, nggak bisa lempeng, nggak bisa direct, nggak bisa langsung, harus melewati gunung, melewati banyak rintangan, perasaannya terhalang, nggak mudah untuk bisa mengungkapkan. Kalau secara ini perasaannya besar dan tumbuh, walaupun harus sendirian, maksudnya harus pohon ini sendirian ya, di tengah ini mungkin laut atau apa, air di sini sendirian. Dia menyimpan perasaannya dalam-dalam, di sudut hatinya, mungkin tanpa seorang pun tahu, sehingga dia itu untuk bisa mengungkapkan atau bisa mewujudkan perasaannya yang dalam dan tumbuh subur sampai rimbun seperti ini, itu sulit, nggak mudah ya. Kalau perasaannya sih besar ya, nanti kita bandingkan besaran mana sama yang di bawah ya, kita lihat. Oke. Dia merasa ya, perasaan dia kepada kalian seperti ini. Kalian itu seakan-akan memang pasangannya cocok, pasangan yang klik. Perasaan akan nyaman kalau bisa berkomunikasi secara lancar ya. Oke, di sini memang perasaannya dia itu kadang-kadang bisa
berubah-ubah. Apalagi pada saat mungkin kalian ngambek-ngambekan ya. Di sini ada energi child dan stork. Bisa saya artikan pada saat situasi dan kondisi itu tidak seperti yang diinginkan, itu menimbulkan penderitaan yang besar. Bukan hanya kalian tapi dia juga merasakan seperti itu. Ya. Jadi memang seperti the owl ini juga bisa masalah komunikasi ya. Perasaan ditentukan juga bagaimana pola komunikasinya ternyata. Ya, kalau memang komunikasinya sulit ya, perasaannya nggak karu-karuan, mungkin karena mungkin terlalu lama perasaannya juga bisa berubah ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Kita lihat yang di bawah ya energinya ya. Perasaan dia kepada pihak yang di bawah, pihak yang lain. Perasaan dia kepada pihak yang lain ya. Tapi ini teman-teman ya, sekali lagi ya, energi kartu tarot itu bisa vice versa, terbolak-balik ya, vice versa, karena ini adalah general ya, bukan personal. Bisa saja pihak lain ini malah posisinya di kalian ya, tapi coba kita cek lagi ya, nggak perlu ya. Yang jelas bedanya pihak kalian sama pihak lain ini bedanya adalah yang di sini lebih banyak memberikan perasaan yang nggak enak ya. Sementara yang di sini orangnya lebih manut gitu lah, nurut gitu lah. Kalau seseorang yang kalian pikirkan itu nurut sekali sama kalian, ya ini mau mengambil langkah apapun ya ini berarti kalian justru yang di sebelah sini ya. Oke. Karena dilihat dari energinya tadi ya teman-teman ya. Belum selesai gitu. Bisa kalian yang di pihak lain ini ya, maksudnya kan ada dua pihak gitu. Sekali lagi kalau untuk saya sebutkan untuk divine feminine atau yang saya bilang tadi energi feminin nggak selalu wanita, bisa juga laki-laki ya, karena di tarot itu nggak ada gender, yang ada energi. Karena laki-laki pun banyak yang energinya feminin, seperti mungkin orangnya lembut, nggak kasar ya, baperan, mungkin ngambekan, nangisan, itu energi feminin ya. Coba kita lihat. Energi dia kepada pihak yang di bawah itu menderu perasaannya ya. Whips itu adalah sesuatu apa ya? Pecut itu apa ya? Ya pecut. Pecut itu apa ya? Bahasa Indonesianya pecut apa ya? Oh, ini juga perasaannya juga sering terhalang. Bentar. Perasaannya ya tidak selalu ya. Cuman malah perasaannya yang di bawah itu saya melihatnya bentar ya. Oke. Perasaannya lebih besar yang di bawah ya teman-teman ya. Beberapa karena mungkin haus terkait dengan rumah tangga ya, artinya lebih besar, apalagi kalau yang pasangan saya. Oke. Walaupun kadang-kadang jauh, oke. Dering, ikatan. Bagaimanapun perasaan sebenarnya, kalau perasaan itu ya sama-sama mountain di sini tidak mudah ya. Ada banyak penghalang ya. Mungkin ini penghalangnya adalah ini, perasaan dia ke ini juga perasaannya dia ke ini juga terhalang oleh ini. Jadi sebenarnya perasaannya terbagi, bisa saya katakan seperti itu ya, antara ini dan ini ya. Tapi di sini itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya seperti hal-hal yang sifatnya konvensional ya. Kayak ini ya, ikatan seperti yang tadi di awal. Yang di bawah itu lebih mengikat, memang mengikat perasaannya dia, entah karena status pernikahan atau apapun ya. Dan kalau dibilang di sini perasaannya tumbuh sebenarnya, tapi di sini perasaannya adalah penuh harapan. Jadi kalau dikatakan lebih berharap mana kepada yang ini atau yang ini, saya lihat harapannya lebih besar, lebih condong yang ke sini. Seperti itu. Ya. Paham ya? Jangan sedih-sedih kalau kalian yang berada di posisi yang ini, ya.
Emang dia punya rencana apa terhadap yang ini dan yang ini, ya? Atau nggak punya rencana apa-apa? Kita lihat ya. Atau kita lihat dulu niatnya. Ih, serencana dan niatnya aja ya bisa jadi satu kok. Ya, kita lihat ya. Niatnya apakah baik ya sama ini? Atau memang hanya mempermainkan, iseng aja? Atau memang sebenarnya memang sungguh-sungguh. Cuman ini aja saking ada ini, ya. Kita lihat ya. Ini untuk yang di atas, ini untuk yang di bawah. Kita lihat ya. Saya ambil 3 juga, masing-masing 3. Saya ambil yang di bawah dulu kepada pihak yang di bawah, ya. Saya nggak lagi lihat pihak lain ya. Kalian silakan sesuaikan, silakan disesuaikan kalian yang di atas atau yang di bawah ya, karena sangat jelas dari awal bahwa ini hubungan yang terkait dengan cinta bersegi ya. Cinta rahasia, hubungan sembunyi-sembunyi, hubungan segitiga. Jadi tidak hanya kalian berdua tapi ada pihak yang lainnya. Silakan kalian sesuaikan dan harus bijak ya. Saya harap semua penonton saya, apalagi yang sudah sering, pastinya lebih bijak dalam menyikapi bacaan tarot semuanya, bukan hanya saya. Kita lihat untuk pihak yang di bawah, niat dan tujuan dia. 2 ya, saya ambil 1 aja ya. Niat dan tujuan dia, maunya keluar. Two of Swords. Two of Swords itu energi bingung ya, atau lebih ke cuek. The Chariot. Okay. Ace of Wands. Saya melihatnya energi di bawah niatnya apa? Niatnya menjalani segala sesuatu yang sudah ada dengan pihak yang di bawah. Walaupun tanpa effort, tanpa action apapun, tanpa ngapa-ngapain aja ini sudah berjalan. Sehingga dia nyantai saja tinggal menyeimbangkan dan membuat situasi dan kondisi itu adem, ayem ya. Tentram sehingga tidak ada gejolak, tidak akan ada konflik-konflik itu yang diharapkan. Niatnya ya hanya menjalani saja untuk yang bawah, tinggal meneruskan saja yang sudah ada. Itu tidak ada gejolak apapun. Ya. Oke. Ada sih di sini sekilas kayak ingin lari, ya, ingin lari atau ingin pergi atau bergerak ya di luar ini. Tapi saya lihat hanya ingin-ingin saja, ya, ingin. Tapi dia takut untuk ada konflik di sini. Dia nggak ingin ada konflik di bawah sini. Oke, itu. Kemudian saya melihat untuk niat dan tujuan dia kepada yang pihak atas, ya. Niat dan tujuan dia kepada pihak yang atas. Wis morat marit berantakan. Kita lihat ya kepada pihak yang atas. Niat dan tujuan dia kepada pihak yang atas. Orang ini menyayangi sih pihak yang atas ini. Dia sayang. Dia sebenarnya ingin pihak yang atas itu selalu bahagia, ya.
seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya nggak ada niatan untuk membuat satu penderitaan, karena dia tahu juga dia nggak ingin membuat yang atas ini menderita. Tapi apa daya ya, situasi dan kondisi mungkin dia lebih tidak bisa mengambil sikap karena hubungan dengan pihak yang bawah ya. Tapi pada intinya tetap aja kalau saya nilai berarti orang ini adalah orang yang apa ya? Ya setengah pengecut ya, karena dia mengambil hati seseorang yang lain mungkin ya, nggak hanya satu, tapi tidak bertanggung jawab atasnya, gitu kalau saya lihat. Di sini orang ini lebih banyak, dia sayangnya sih sayang ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pada saat dia itu situasi kondisi mendukung, nggak ada masalah, dia akan terhubung dengan ini ya selagi bisa. Jadi saya mikir, pada saat butuh atau senggang ya akhirnya jadi ini dapat sisa-sisa waktu, sisa-sisa pikiran, sisa-sisa energi, gitu aja. Saat senang-senang ya senang, saat kalian ketemu senang, tapi saat memang nggak bisa ini di-hermit kayak seakan-akan dia ngilang. Jadi yang posisi sini seperti kayak, apa ya, nggak bisa totalitas gitu loh. Ya, kemudian dia di sini banyak beralasan masalah, cari uang, masalah ada banyak tugas dan dia bilang selalu menekankan bahwa dia itu sayang sama pihak yang atas. Jadi mungkin pihak yang atas itu selalu menunggu-nunggu ya. Apakah dia punya niatan buruk? Tidak, tapi sebenarnya di sini saya melihat seharusnya kalau memang ini, hubungan dengan pihak yang atas ya, kalian di pihak yang di sebelah sini ya. Kalau memang sudah lama dan polanya hanya begitu-begitu saja, kenapa kalian tidak menjaga kewarasan kalian dan logika kalian ya, jiwa kalian untuk berpikir logis bahwa kalau gini-gini terus bahagianya di mana coba gitu loh, apa yang kalian tunggu? Sementara kalian layak untuk bahagia. Kenapa tidak kalian buat sendiri kebahagiaan itu? Malah, kenapa harus menunggu orang ini membahagiakan kalian? Ini hanya sekilas saja ya, intermezzo hanya masukan saja, di mana saya sekilas dapat intuisi saya harus menyampaikan ini. Ya, itu. Jadi sebenarnya niat dan tujuan dia kepada yang atas, ya begini-begini saja sama, ya sama. Saat dia bisa ya dia akan memaksimalkan tanpa berniat untuk menyakiti, nggak ada. Hal-hal yang sifatnya mungkin bisa menimbulkan rasa sakit atau apa itu bukan karena kesengajaan ya, tapi karena memang situasi dan kondisi yang tidak bisa dia kendalikan. Saya kira orang ini tidak punya prinsip atau mungkin cari aman kalau saya lihat ya. Dia mau aman di bawah dan mengorbankan yang sini. Sementara yang sini selalu menerima saja. Ya kenapa selalu menerima? Karena sebenarnya ini kendali kan untuk kebahagiaan kalian ya di kalian, bukan tergantung orang ini. Gitu sih. Oke? Ya. Jadi kalian paham sampai sini, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Ini tidak untuk semuanya. Jadi jangan dianggap ini memang untuk kalian walaupun cocok karena ini general, ya. Kalian harus bijak. Oke, dimanapun posisi kalian di atas ataupun di bawah, saya mau ambil pesan semesta, bukan pesan saya. Jadi kita lihat yang di kartu. Ya, kita lihat pesan semesta dari kartu, pesannya apa? Semoga ini bisa menjadikan satu masukan positif, afirmasi positif untuk kalian. Kalian cocok atau enggak dengan bacaan ini, enggak ada masalah ya. Karena semua pesan semesta saya kira itu adalah baik. Oke? Kita lihat pesan semestanya. Saya ambil 3 ya. Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together. And remember, love is the greatest healer. Jadi gini teman-teman, dimanapun posisi kalian ya, hiduplah dengan kebahagiaan yang kau ciptakan sendiri. Hal-hal yang bisa membuat kalian tertawa, bahagia, ya, have fun. Ya, kalau memang hubungan bersama orang ini kalian nilai dari sudut pandang kalian banyak susahnya,
ya nggak usah lah, ngapain bertahan di satu hubungan yang tidak membahagiakan. Karena kebahagiaan itu bukan karena orang lain yang terhubung dengan kalian yang bisa membahagiakan kalian atau tidak. Tapi kalian yang bisa menentukan, kalau memang nggak bahagia, ngapain kalian tetap di situ, kan gitu. Ya, love is the greatest healer. Jadi, kalau memang orang ini mencintai dan mengasihi kalian, ya, orang ini secara nyata akan membuat kalian tertawa, membuat kalian bahagia, bukan membuat kalian ketawa-ketawa sendiri, nangis-nangis sendiri, itu bahaya. Ya, love is the greatest healer. Kalau dia cinta, dia kasih sama kalian, pasti bisa membuat seperti tadi ya, membuat kalian jiwanya terjaga, tetap bahagia ya. Kalau kalian sakit secara hati atau secara fisik itu dia bisa memberikan support ya. Kalau dia sudah nggak peduli kalian sakit, kalian sedih, kalian itu namanya bukan cinta ya. Bukan cinta, walaupun mungkin dari lisannya dia bilang bahwa aku sangat mencintaimu sampai mati. Lah kalau omongan yang dipegang hanya omongan tanpa kenyataan yang seimbang ya, sama juga kalian itu memegang kentut. Ya kan? Cuman abab doang ya. Cuman udara aja. Kan omongan doang ya. Harus ada secara nyatanya. Jadi kalau hubungan itu tidak nyaman, tidak playfulness, tidak membuat kesenangan atau bahagia, ya sudah Rek, cari bahagia. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul, ya. Jadi hati itu adalah gerbangnya menuju jiwa. Kalau hati kalian baik, ya jiwa kalian akan sehat ya, nggak akan terganggu, nggak akan stres. Sebenarnya kalau ada yang bisa kalian lakukan, ya lakukan saja. Contohnya ya, kalian sudah merasa bahwa udah nggak bisa di hubungan ini, ya sudah pergi saja, selesaikan saja, nggak usah menunggu. Banyak yang gini, lah dia saya putus kok nggak mau ya, loh. Lah kalau memang sudah maunya putus, mau dia mau atau enggak, ya putusin aja, iya kan? Lah ngapain harus nunggu konfirmasi? Pilihannya kan gini, kalau kamu mau dengan saya bahagiakan diriku, ayo berusahalah ya. Aku pun juga akan membahagiakan dirimu. Jadi hubungan itu imbang. Kalau sudah nggak imbang ya loro kabeh, sakit semua ya. Mau bertahan tapi tidak memberikan kebahagiaan, ya kalian harus jelaskan. Lah aku gak bahagia kok. Ya nggak mau dong. Kan gitu. Dia setiap saya putusin dia mesti nangis-nangis. Halah ya wis ben ya. Lah kalau karena hubungan tidak berdasarkan hanya tangis air mata loh. Dengan satu tindakan nyata yang perwujudan nyata tentang kasih itu sendiri. Ya enggak? The answer dwells in your heart, not in your mind ya. Jadi jawabannya nyaman atau tidak di hati kalian, bukan di pikiran kalian. Oh mungkin aku itu bahagia. Ya bukan mungkin. Rasakan apakah kalian bisa ketawa, bisa nyaman, atau kalian banyak nangisnya, nelongsonya. Jangan ditanyakan di kartu tarot loh teman-teman. Bunda, perasaan saya gimana? Loh, saya jadi kaget. Lah kok perasaannya sendiri nggak tahu, saya bingung. Saya ini bahagia nggak sih sama dia? Loh, yang ngerasain sampai bingung, Rek. Yang ngerasain sampai bingung ya. Ini sebenarnya saya bahagia atau gila? Jangan sampai ya. The power. You instinctively know what is right for you. Sebenarnya secara insting kalian punya kekuatan. Kalian sudah tahu apakah dia baik untuk kalian, apakah hubungan ini layak untuk kalian jalani atau tidak. And you have the power. Kalian itu punya kekuatan to say no or to walk away at any time. Jadi kalian punya kekuatan kok untuk bilang stay di sini atau saya hengkang dari hubungan ini ya. Sebenarnya kalian punya kekuatan. Tapi saya kok nggak bisa ya. Yombo, berarti masalahnya di diri kalian sendiri. Mau dibacakan oleh tarot reader siapapun dan berapapun ya. Mau 100 tarot reader, kalau kuncinya itu ada di kalian sendiri, ya tarot reader cuma bisa bacain tok ya.
eksekusi tetap di kalian. Gitu, oke. Bisa dipahamin nggak sih? Bisa ya? Oke. Sebenarnya ini akhir ya dari pembacaan kita. Semoga banyak yang cocok ya. Semoga banyak yang bisa mengambil manfaat positif dari bacaan kali ini, ya. Tetap jaga kewarasan kalian terhadap satu hubungan, sebucin apapun, sesayang kalian kepada seseorang ya. Tapi kalian juga harus menyayangi diri kalian sendiri lebih daripada yang lainnya. Bagaimana orang lain bisa menyayangi diri kalian kalau kalian pun tidak tahu cara menyayangi diri kalian sendiri, ya. Itu prinsipnya. Oke, untuk personal reading caranya adalah dengan mendaftar terlebih dahulu dan mengisi formulirnya diisi itu tentang data karena yang dibacakan sesuai dengan datanya ya. Caranya tulis daftar tarot ya, kirimkan ke admin pendaftaran saya ya. Itu bukan saya, itu admin ya. Nomornya ada di bawah nomor ini. Nanti kalau sudah nulis daftar tarot akan dikirimkan tata caranya atau peraturannya. Silahkan kalian baca. Kalau kalian cocok dan tetap mau lanjut untuk daftar, kalian isi formulirnya ya. Datanya kemudian disertakan dengan bukti transfer ya, karena semua pembacaan saya itu berbayar ya. Kalau sudah daftar ikuti peraturannya, nanti akan diberikan jadwal untuk pembacaannya ya. Pembacaannya dengan apa? Dengan video call. Langsung interaksi seperti ini dengan saya. Bisa dipilih 15 menit dan 30 menit, tidak kurang dan tidak lebih. Oke, paham ya? Oke, saya tunggu yang mau personal reading untuk permasalahan kalian sendiri, energi kalian sendiri. Untuk yang curhat di komentar, terima kasih yang sudah banyak komentar, sudah mengapresiasi, terima kasih banyak, tapi saya tidak banyak menjawab di komentar ya. Bukan saya tidak baca, tapi saya sering baca, selalu baca ya, insya Allah saya baca. Tapi mungkin ya komentarnya mungkin singkat atau mungkin hanya emoticon karena banyak yang harus saya balas ya. Terima kasih banyak atas dukungan kalian, sampai sini pasti banyak yang belum subscribe. Jangan lupa di-subscribe dan saya terima kasih banyak yang sudah subscribe. Kalian adalah bagian dari semangat saya. Sebenarnya saya itu sudah males bikin konten, tapi ingat orang-orang yang selalu support saya nungguin Bunda, saya begini Bunda, saya suka Bunda. Saya jadi termotivasi untuk selalu bikin konten. Sebenarnya jujur aja saya sudah males tarot-tarotan karena kesibukan saya banyak gitu. Tapi karena banyak yang dukung, banyak yang komentar positif, saya jadi terpacu untuk selalu bikin konten. Jadi seperti itu ya, kalian kalau mau dukung jangan lupa tulis komentar sebanyak-banyaknya, share, like ya. Kemudian yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya, supaya kalau saya bikin video kalian bisa langsung nonton. Begitu. Oke. Terima kasih banyak ya semuanya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.